Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai saudara dimanapun saudara berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi di bawah langit yang sama. Saat dunia saat ini sedang diporak-porandakan oleh peperangan yang bukan didentungkan oleh suara genjatan senjata, sunyi namun menakutkan. Peristiwa ini membuat para orang tua kami dimanapun berada di penjuru bumi ini yang sedang khawatir-khawatirnya dengan kesehatan dan keselamatan anak-anaknya. Saudara kita, para kaum buruh dan para pekerja non-tetap yang dirundung masalah perekonomian saat ini. Para PNS yang harus bekerja dari rumah atau work from home. Semua ini menjadi pelik setelah virus corona disease 19 yang menjadi wabah dunia saat ini. Menjadi dialog iman situasi saat ini. Bagaimana sebenarnya pemeliharaan Allah akan kita? Pada kesimpulan akhir, dalam statement of faith, kita akan berkata, aku adalah anak-anak Allah yang hidup, yang diselamatkan, yang percaya kepadanya. Baik atau tidak baik, kabar sukacita harus diberitakan. Bukan karena kita layak, melainkan karena hutang kita bersama sebagai orang-orang yang ditebus, yang memiliki status sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau adalah firman. Tidak ada sesuatu yang dijadikan tanpa firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang dijadikan dari segala sesuatu. Di dalam firman ada hidup dan terang bagi manusia. Berfirmanlah ya Tuhan supaya kami hidup dalam terang-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, firman Allah bagi kita sebagai kekuatan kita dalam menghadapi polemik coronavirus disease 19 yang sedang terjadi di dunia ini, terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi Ia juga merawat, menjaga, memelihara, dan yang paling penting adalah memberikan jaminan dan kepastian akan masa depan. Kenyataan pahit yang dicatat dalam Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian, bahwasanya manusia pertama yang Allah ciptakan yakni Adam dan Hawa merusak hubungannya kepada Allah yang merupakan pemeliharaan yang pertama. Dalam hal itu dapat kita katakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan, tetapi akan berakhir pada maut. Pemeliharaan Allah bersifat kompleks, total, menyeluruh, dan bukan parsial. Ia benar-benar membalik luka umat-umatnya, sebagaimana Yeremia menubuatkan raja yang akan datang kelak, yang sudah digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Ia menyertai kita, sebagaimana Yesus berkata, aku akan menyertai umatku sampai kesudahan dunia ini. Dan ia berdaulat dalam sejarah ketika perjanjian diperbaharui dalam Kristus. Dalam nats kita saat ini menjadi bukti yang nyata atas pemeliharaan Allah yang sesungguhnya, bahwa kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah di dalam iman. Mengapa itu menjadi wujud pemeliharaan Allah? Sebab kita tidak mampu menciptakan keselamatan kita. Sejarah hidup manusia mencatat bagaimana Allah yang turun ke dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam ayat 13 dikatakan, Ia bukan diperanakkan dari darah atau daging atau oleh keinginan seorang laki-laki. Yang pada pemikiran konseptual tidak dapat diterima
oleh orang-orang yang tidak percaya. Saat kogito atau pikiran menjadi pusat segala-galanya, maka karya terbesar itu sering kita abaikan. Padahal itulah penyataan kuasa Allah secara langsung dalam karya penebusan Kristus di kayu salib. Anda dan saya disubstitusikan dalam Kristus. Maksud substitusi itu adalah aku dalam Kristus yang tersalib dan Kristus dalam aku, sehingga aku adalah anak yang ditebus. Itu pertanda bahwa aku memiliki kuasa sebagai anak karena penebusan yang oleh Kristus yang adalah anak Allah. Sehingga dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita harus memahami bahwa kehidupan ini adalah linear. Diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Bahwa dalam hidup ini kita berjalan dalam proses kekekalan, dalam konsistensi pemeliharaan iman, serta kepatuhan kita kepada perintah Allah Bapa. Tentu kita memiliki darah yang natural yang diturunkan dari orang tua kita masing-masing. Tetapi jangan lupa kita memiliki darah yang spiritual, yaitu dalam darah Kristus, di mana Allah merencanakan segala sesuatu dan mengatur sebelumnya untukmu dalam perjalanan waktu dalam sejarah. Saat indah ketika dunia ini tidak mempengaruhi nilaimu di hadapan Allah. Kamu adalah milik Allah yang paling berharga. Saat nilaimu ditentukan menurut kenyataan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Ikutlah ambil bagian dalam kuasa anak-anak Allah, dalam roh dan kebenaran, bahwa tidak ada kuasa tanpa pemeliharaan Allah, tidak ada kuasa tanpa kebijaksanaan, tidak ada kuasa tanpa kepatuhan, dan tidak ada kuasa tanpa disiplin. Dalam konsistensi pemeliharaan iman kita yang dibenturkan dengan situasi saat ini, tentu kita harus melihat titik akhir dengan mempersiapkan titik berangkat. Saat banyak orang di dunia saat ini meragukan kuasa doa, bukankah Yesus mendoakan murid-muridnya saat Yesus berbicara kepada Simon Petrus? Bukankah doa itu sifatnya tidak terbatas? Karena doa tidak dapat dipengaruhi dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab Allah adalah roh, sehingga kita harus berdoa dalam roh. Kepada orang tua yang sedang khawatir, tangan saudara tidak dapat menjangkau dan memeluk anak-anak saudara saat ini. Itu berarti bapak dan ibu membutuhkan invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Hanya tangan Tuhan yang mampu memelihara mereka. Seolah-olah memang tidak terlihat, tetapi nyata kuasanya. Yakinkan mereka di tangan Tuhan dalam doa saudara, sebab Tuhan memberi jaminan yang pasti akan pemeliharaannya. Allah Bapa sangat mengasihi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ia harus mengorbankan anaknya sebagai jaminan iman bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bukankah itu jaminan yang pasti? Bagi saudara-saudaraku yang karena ekonomi yang sedang terpuruk saat ini, yang mengakibatkan saudara kehilangan pekerjaan, dan para pekerja transportasi online yang kehilangan pemasukan rutin karena hilangnya orderan penumpang, milikilah iman yang tidak dapat dikompromikan oleh apapun. Kita bekerja memang untuk melanjutkan hidup secara jasmani, namun ingat bagaimana dua orang
satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru, mereka dicobai. Pencobaan yang pertama sekali iblis lakukan adalah tentang makanan. Jika kita berkompromi dengan tindakan bercelah, itu berarti kuasa yang ada pada kita dikabulkan oleh kuasa lain dan tunduk pada kuasa itu. Jika Yesus berkata, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulutnya kepada iblis yang mencobainya, itu menunjukkan sikap hidup yang tangguh dalam pemeliharaan iman. Saya jadi ingat pesan orang tua yang mengatakan dalam bahasa Batak, molo uju maleho, unang martutuk kiat, jala uju butong, unang panihal nihalong. Jika engkau sudah sangat-sangat lapar, jangan engkau sampai tertunduk. Dan jika engkau sudah kenyang, jangan merasa sok hebat. Bahkan hal yang paling menyedihkan menimpa saudaraku, para tim medis yang menjadi garda terdepan saat ini. Saat Anda memberikan jasa saudara untuk penanganan orang-orang yang terinfeksi virus corona, tetapi ketika Anda sudah terinfeksi dan mati, jasad saudara bahkan ditolak di tempat kelahiran saudara. Tetapi Yesus sudah dahulu mengalami itu. Ketika Yesus berkata bahwa serigala memiliki liangnya, burung memiliki sarangnya, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepalanya. Kita melihat Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak memiliki tanah pribadi, tempat untuk dikuburkan. Bukankah dalam segalanya kita melihat bahwa kita ambil bagian sebagaimana Kristus sudah menderita bagi kita? Namun di atas segalanya bersyukurlah dalam iman saudara, saat Anda memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, Anda berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebab di sorga kelak banyak tempat bagi kita. Berhentilah berpikiran negatif dan hiduplah sebagai ciptaan Allah yang unik. Allah telah merencanakan hari-hari saudara dalam rancangan damai sejahtera, bukan dalam rancangan kecelakaan. Ingatlah satu hal, untuk pemeliharaan hidup kita secara total, Yesus mati bagi kita sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Yakinkan diri saudara dengan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Dalam Yesaya 61 ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Tuhan telah melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Ia Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, sehingga Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dari yang kita harapkan. Bersandarlah kepada Tuhan dan yakini Ia berdaulat dalam perjalanan sejarah. Kekhawatiran tidak menambahkan sedikit pun dalam hidup, tetapi kita memiliki masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Amin.